Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Oke, balik lagi di Arya Shit Podcast. Arya Shit Podcast ya. Dan ini bukan podcast horoskop, ini podcast musik. Oke. Dan sebenarnya gue agak ngeri juga sih untuk membahas topik ini. Bukan ngeri ya, gue cuma takut ada yang kesinggung aja. Mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan semuanya enggak tersinggung, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja karena hari ini gue mau ngomongin soal K-pop gitu. Gue tuh sering banget bertanya-tanya ke diri gue sendiri kayak kenapa K-pop kok bisa sangat mendunia padahal mereka pakai bahasa mereka sendiri gitu. Kenapa kita nggak bisa? Kayak mereka pun sampai kemarin kan masuk Grammy itu kalau nggak salah. Ya kan ada yang sampai diundang ke Grammy, bahkan jadi nominasi Grammy gitu. Kok kita nggak bisa ya pakai bahasa kita sendiri dan seterkenal mereka gitu. Mungkin itu bisa jadi diskusi kita untuk kali ini dan mungkin gue akan memberitahu informasi yang sedikit banyaknya gue tahu gitu soal industri musik K-pop yang selama ini gue perhatikan lah. Gue kan denger K-pop tuh dari tahun 2019-an gitu ya, walaupun dari kecil udah ada gitu, maksudnya K-pop dulu kan zaman-zaman gua SD tuh ada kayak Suju dan segala macam, Super Junior dan apapun itu. Sempet rame dan bahkan di Indonesia pun sampai ada boy band, girl band dan segala macam gitu. Jadinya ngedengernya mah udah dari lama dan dulu juga kan ada Gangnam Style juga kan. Gangnam Style itu sangat-sangat populer sampai masuk ke YouTube Rewind dan segala macam. Dan Gangnam Style pun salah satu dari K-pop juga. Makanya gue tuh selalu bertanya, kok K-pop bisa ya? Maksudnya bisa semendunia itu pakai bahasa mereka sendiri gitu. Mungkin gue akan mulai dari si industri musiknya. Industri musiknya sendiri tuh kalau yang gue lihat-lihat mereka tuh tahu porsi para pendengar dan bukan porsi para pendengar ya. Mereka tuh tahu pasar yang ingin mereka raih. Mereka tuh tahu pasarnya gitu. Jadi makanya kalau misalkan ngelihat musik-musik K-pop tuh pasti udah kayak ketahuan aja aransemennya. Satu ada nyanyinya. Oh, itu udah pasti kan nyanyi, mereka nyanyi dengan beat yang upbeat banget gitu. Ya pokoknya beat-beat yang bisa di-play dimanapun gitu. Ya mereka ngelihat pasarnya dulu terus mereka bikin beatnya gitu. Kayak mereka bikin beat yang bisa diputer di klub mungkin atau bisa diputer cuma di rumah tapi tetap tetap vibe gitu dan segala macam. Mereka juga nyari nyari flow yang asik. Soalnya kan kadang lirik beberapa grup tuh itu juga dibikinin gitu, liriknya pun dibikinin, ada yang nulis sendiri juga ada gitu, cuma, ada juga yang dibikinin si liriknya, bahkan mungkin si flow-nya juga mereka diatur sama produsernya. Makanya gue tuh kadang ngapresiasi si produser musiknya gitu, dan kadang emang kalau dibilang produksian musiknya, itu nggak bisa dianggap remeh. Produksian musiknya tuh kacau, wah gokil banget gitu. Cuma ya itu, kalau ngelihat dari si produksian musiknya sendiri, itu udah top notch, maksudnya dia ini udah bisa bersaing dengan musik-musik yang ada di Amerika sana gitu. Dan lagi pula pun kadang ada beberapa grup juga yang masih ngambil musiknya tuh dari Amerika. Jadi mereka bayar produser Amerika untuk memproduce lagu untuk si grupnya gitu, untuk si grup bandnya itu. Berarti ya mereka punya koneksi untuk ke sana mungkin si industri musiknya. Jadi beberapa industri musik juga ada yang bagus juga ya, yang bisa memasarkan si musiknya pun sampai ke sana gitu. Dan yang gua salut juga, yaitu si apa ya, maksudnya si pemasarannya juga pun mereka tuh tahu gitu, kayak, "Oh lagu ini dipasarinnya ke sini, oh lagu ini dipasarinnya ke sini." Dan nggak terpungkiri juga salah satu penyebab mereka bisa sebesar ini karena tampangnya pun
itu nggak bisa dipungkiri gitu. Tampangnya misalkan cantik-cantik atau ganteng-ganteng, tidak bisa dipungkiri itu jadi salah satu, dorongannya jugalah gitu. Ada beberapa persen change dari ketampanan dan kecantikannya mereka gitu. Karena misalkan ada lagu yang mereka tuh sebenarnya nggak suka atau misalkan masih kurang masuk di mereka, tapi karena itu dinyanyikan oleh idola mereka, jadinya mereka mencoba untuk mengerti si lagu itu dan sebenarnya itu bagus. Makanya si industri K-pop-nya ini, dia bisa menyesuaikan lagu apapun misalkan bisa dicoba gitu. Kayak coba deh masukin instrumen yang sangat-sangat nyaring ini gitu ke lagu, kira-kira mereka bakal suka nggak. Terus juga waktu itu ada kayak grup K-pop yang melakukan beat switch gitu kan, jadi kayak di tengah-tengah switch-nya, apa si beat-nya ngeganti banget gitu, terus nanti dilanjutin lagi kata gue, dia udah mulai pakai beat switch dan segala macem. Makanya kata gue, ini mereka sudah mulai mencoba sesuatu yang sebenarnya kita tuh udah biasa dengan hal itu, cuma mungkin pendengar K-pop tidak biasa, makanya mereka tahu pasarnya gitu. Jadi mereka tuh bisa dibilang ngelihat dulu, misalkan nih, orang-orang yang di underground lagi pada eksperimentalan, mereka nggak ikut-ikutan dulu gitu. Mereka tuh mencoba melihat kalau misalkan ini berhasil dan target pasarnya jadi banyak dan target pasarnya ada yang ke K-pop, ya sudah kita coba si eksperimental ini, kita coba di salah satu lagu K-pop-nya, dicoba kalau misalkan berhasil, kita akan coba lagi dengan formula yang berbeda gitu. Seperti itu, kayak misalkan soalnya sekarang pun hampir di semua lagu K-pop pasti ada bagian kayak nge-rap-nya, karena ya rap lagi naik di Amerika sana ya rap jadi salah satu ya karena itu kultur mereka gitu, karena itu budaya mereka jadinya si K-pop ini jadi mengambil bagian itu karena itu populer gitu. Dan yang gue suka dari si industri musiknya ini, mereka pun di saat bikin musik jadinya lebih leluasa. Leluasanya adalah mereka tidak harus berkutit kepada satu satu apa ya, jadi mereka nggak saklek gitu. Mereka tuh bisa masukin apa aja dan nggak masalah. Kayak misalkan di lagu mereka tiba-tiba ada rap sedikit, atau enggak misalkan di lagu mereka ada beat switch sedikit. Jadi mereka mengambil bagian-bagian yang sekiranya banyak peminatnya lah, kayak rap misalkan, rap lagi banyak, peminatnya, diambil di dicoba semua, apa, si lagu K-pop ini ada sedikit rapnya, beat-nya juga di setiap ada bagian rap, si beat-nya disesuaiin gitu dan segala macam. Dan itu pun mungkin yang menjadikan mereka bisa mendunia lah. Jadi mereka tuh paham dengan pasar gitu, sangat-sangat paham dengan pasar dan itu juga salah satu pendorongnya juga tidak terpungkiri dari ketampanan atau kecantikan mereka juga gitu. Dan sebenarnya pun ya mereka nggak cuma tampan atau cantik doang sih, ya gue juga tahu mereka nyanyi bisa gitu dan kalau misalkan untuk nge-rap ya belajar bisa gitu dan mereka juga sebenarnya banyak bisanya juga, kayak Ulra enggak, bercanda bercanda, ya mereka banyak bisanya juga, mereka bisa nari, mereka bisa nyanyi, mereka bisa nge-flow dengan enak gitu di beat rap. Makanya nggak dipungkiri salah satunya juga dengan talent mereka juga gitu, nggak hanya ngejual ketampanan atau kecantikannya doang gitu. Dan susah juga tahu joget sambil nyanyi, makanya gua tuh ngerti kalau mereka lip sync tuh ya karena joget sambil nyanyi tuh sulit anjir, udah mah jaga koreografi, jaga nafas dan segala macem, seperti itu. Kalau yang gua tahu ya, kalian pun bisa bisa berkomentar dan kalau misalkan bertanya kenapa kita nggak bisa pakai bahasa sendiri untuk jadi go internasional, jangan go internasional, banyak kok yang go internasional pakai bahasa kita sendiri. Cuma nggak mungkin belum bisa semendunia itu gitu. Dan mereka pun juga menggunakan formula juga yang gue lihat-lihat, si K-pop ini pun menggunakan formula dengan menambahkan sedikit bahasa Inggris, di chorus-nya tuh selalu bahasa Inggris, terus di verse-nya pakai bahasa Korea gitu dan segala macam. Jadinya orang dunia tuh setidaknya dia tahulah bahasa Inggrisnya apa gitu. Walaupun kalau dia nggak tahu bahasa Koreanya seperti itu. Mungkin
bisa lebih dipelajari lagi sih untuk musisi-musisi Indonesia. Kayak bagaimana biar kita tuh bisa pakai bahasa kita sendiri dan bisa mendunia gitu. Ya walaupun banyak, gue pun misalkan misalkan nanti ada yang komen, "Ada kok musisi Indonesia yang pakai bahasa sendiri dan terkenal di mana-mana dan segala macam." Iya, gue tahu. Cuma kalau misalkan kita ngomongin K-pop, itu mendunianya mendunia banget, banget loh, gitu. Maksudnya kalau kita bisa sampai ke sana, industri musik kita tuh bisa sampai kayak gitu, itu gokil. Tanpa mengikuti mereka ya, maksudnya tanpa mengikuti itu, tanpa ikut-ikutan jadi kayak jadi girl band-girl-band-an atau, boyband-boyband-an dan segala macam. Dengan diri kita sendiri aja gitu, cuma bisa mendunia itu dengan bahasa kita sendiri, dengan style kita sendiri, kayak gitu loh. Seperti itulah pembahasan kali ini ya. Mungkin kalian ada yang lebih tahu soal K-pop atau lebih tahu soal industri musiknya bahkan, atau lebih tahu soal pemasaran industri musiknya atau seluk-beluk industri musik K-pop, bisa langsung di komen aja di bawah, oke? Follow IG Arya Sheet, subscribe YouTube-nya. Kalau mau lihat ini available di mana aja, klik link tree, mau donasi silahkan bisa di situ juga. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.